Selamat datang di Radio Horror Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Tidak ada jalan di Pantura yang membuat bulu kuduk berdiri selain alas roban. Siang hari, jalur itu tampak biasa saja. Aspal panjang membelah hutan lebat, truk dan bus berlalu lalang tanpa peduli. Tapi ketika malam turun, alas roban berubah. Pepohonan tinggi menjulang rapat, seakan menutup langit. Cahaya bulan nyaris tak menembus rimbunnya daun-daun tua yang sudah berusia ratusan tahun. Orang-orang bilang, alas roban tidak pernah benar-benar tidur. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, aku melintasi jalur itu sendirian. Mesin mobil berdengung pelan, radio sengaja kumatikan. Di alas roban, suara sekecil apapun terasa menggema. Ban mobil menyapu aspal, sementara kabut tipis mulai turun, menggantung rendah di antara batang pohon. Entah kenapa, dadaku terasa sesak. Di kiri dan kanan, hutan berdiri seperti dinding hitam tanpa ujung. Tak ada rumah, tak ada warung, hanya deretan pepohonan yang diam, terlalu diam. Bahkan suara jangkrik pun seolah enggan berbunyi. Tiba-tiba, sorot lampu mobilku menangkap sesuatu. Sesosok bayangan berdiri di pinggir jalan. Aku refleks menginjak rem. Jantungku berdegup kencang. Saat mobil melambat, bayangan itu menghilang, seolah terserap kembali ke dalam gelapnya hutan. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Cuma perasaan, gumamku mencoba menenangkan diri. Namun belum sempat kakiku kembali menginjak gas, bau anyir menyelinap masuk ke dalam mobil. Bukan bau bangkai, bukan juga tanah basah. Bau itu seperti darah yang lama mengering. Lampu mobil mulai redup. Jarum bensin masih penuh, tapi mesin tiba-tiba tersendat. Suara radio menyala sendiri, dipenuhi desisan dan suara berisik, seperti orang berbisik sangat pelan. Di tengah suara itu, aku mendengar sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Suara langkah kaki, pelan, mendekat dari arah hutan. Aku menelan ludah, menatap lurus ke depan, tak berani menoleh ke kiri atau ke kanan. Naluriku berteriak satu hal. Jangan lihat, jangan dengar, dan jangan menoleh. Dan saat itulah, sebuah suara berbisik tepat di telingaku, memanggil namaku dengan suara yang sangat kukenal. Suara itu memanggil namaku, bukan sekali, tapi 2 kali. Pelan, bergetar, seolah keluar dari mulut seseorang yang sedang menahan tangis. Suara yang sangat kukenal, suara yang seharusnya berada ratusan kilometer dariku. Aku menggenggam setir erat-erat. Jari-jariku dingin, kaku. Keringat mengalir dari tengkuk sampai ke punggung. Aku teringat pesan orang-orang tua di Pantura. Kalau di alas roban kamu dipanggil, jangan pernah menoleh. Lampu depan mobil tiba-tiba berkedip. Cahaya putih itu menyapu pepohonan di kanan kiri jalan, dan disitulah aku melihatnya lagi. Bayangan itu, kini lebih jelas. Ia berdiri tepat di batas cahaya lampu, tinggi,
kurus, dengan rambut panjang terurai menutupi wajah. Tubuhnya diam, tapi bayangannya bergerak, seolah tidak mengikuti bentuk badannya sendiri. Napas tertahanku tercekat. Mobil mendadak mati. Mesin berhenti total. Lampu padam. Jalan Pantura yang tadi sunyi kini benar-benar tenggelam dalam gelap. Aku menekan tombol starter berulang kali, tidak ada respons. Yang terdengar hanya detak jam di dashboard dan napasku sendiri yang mulai memburu. Lalu, langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini dari arah belakang mobil. Tok, 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 seperti kuku yang menyeret aspal. Kaca belakang perlahan berembun, padahal pendingin mobil mati. Dari balik embun itu, muncul bekas telapak tangan, kecil, kurus, dengan jari-jari yang terlalu panjang. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Radio kembali menyala sendiri. Di antara desisan dan suara statis, terdengar bisikan-bisikan tumpang tindih. Ada yang menangis. Ada yang tertawa. Ada yang merintih minta tolong. Dan di sela semua itu, satu suara terdengar paling jelas. Turun, jangan lewat sini. Dadaku terasa ditekan sesuatu yang tak terlihat. Udara di dalam mobil menjadi berat, pengap, seolah hutan di sekelilingku ikut merangsek masuk. Aku memejamkan mata, membaca doa seingatku. Tiba-tiba, dup, sesuatu menghantam kap mobil dari atas. Mobil berguncang keras. Aku berteriak refleks. Saat berani membuka mata, lampu depan menyala kembali dengan sendirinya. Dan di depan mobil, berdiri sosok yang sama. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Bukan wajah manusia. Matanya hitam pekat tanpa putih. Mulutnya terbuka terlalu lebar, memperlihatkan gigi-gigi kecil runcing yang basah oleh sesuatu yang mengilap. Ia memiringkan kepala, lalu tersenyum. Di detik berikutnya, sosok itu lenyap, dan mesin mobil menyala kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku tidak berpikir panjang. Gas kutekan dalam-dalam. Mobil melaju kencang meninggalkan lokasi itu. Namun saat aku melihat spion tengah, bayangan itu masih duduk di jok belakang. Menatapku tanpa berkedip. Aku hampir membanting setir. Pantulan di spion itu begitu nyata, wajah hitam pekat, mata kosong tanpa putih, bibirnya tersenyum terlalu lebar. Tubuhku gemetar hebat. Tanganku tak lagi terasa mencengkeram kemudi. Ini cuma bayangan, cuma pikiranku, bisikku berulang-ulang. Namun ketika aku memberanikan diri melirik lagi ke spion, jok belakang sudah kosong. Hanya udara dingin yang tertinggal. Mobil melaju tanpa kendala, seolah kejadian barusan tak pernah ada. Tapi perasaanku mengatakan sebaliknya. Dadaku masih sesak. Bau anyir itu masih samar tercium, menyatu dengan udara malam alas Roban. Beberapa ratus meter kemudian, aku melihat sesuatu di depan. Seorang kakek berdiri di pinggir jalan. Lampu mobil menyinarinya jelas. Tubuhnya kurus, punggung sedikit membungkuk. Ia mengenakan pakaian hitam lusuh dan ikat kepala tua. Wajahnya keriput, matanya tajam tapi tenang, berbeda jauh dengan apapun yang barusan kualami. Aku ragu untuk berhenti. Tapi entah kenapa, kakiku sendiri yang menginjak rem. Kakek itu mendekat, mengetuk kaca jendela pelan. Toh, aku menurunkan kaca sedikit. Kamu hampir di bawah, katanya lirih. Suaranya serak, tapi jelas. Tidak mengancam. Justru, terdengar prihatin. Apa maksudnya, kek? Tanyaku dengan suara bergetar.
Kakek itu menatap ke arah hutan, lalu kembali menatapku. Alas ini punya penunggu, dan dia tidak suka orang yang lewat tanpa permisi. Aku menelan ludah. Saya cuma lewat, saya nggak tahu apa-apa. Kakek itu tersenyum tipis. Semua yang celaka di sini juga bilang begitu. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Pepohonan bergesek, menimbulkan suara seperti erangan panjang. Kakek itu merapatkan ikat kepalanya. Ingat baik-baik, katanya pelan tapi tegas. Kalau kamu mendengar namamu dipanggil lagi, jangan sekali-kali menoleh. Jangan jawab. Jangan berhenti. Kalau melanggar, tanyaku. Tatapan kakek itu berubah kelam. Berarti kamu siap menggantikan mereka yang belum pulang. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi kakek itu melangkah mundur. Dalam satu kedipan mata, tubuhnya seperti memudar, menyatu dengan gelapnya hutan. Aku refleks keluar dari mobil. Jalan itu kosong. Tak ada jejak kaki. Tak ada suara. Tak ada siapa-siapa. Hanya daun kering yang berputar tertiup angin, dan perasaan dingin yang merambat dari telapak kakiku ke seluruh tubuh. Saat aku kembali ke dalam mobil dan menutup pintu, radio menyala lagi dengan sendirinya. Namun kali ini, tidak ada suara statis. Hanya satu kalimat yang diucapkan sangat jelas, sangat dekat. Dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku mematikan radio dengan tangan gemetar. Kalimat itu masih terngiang di kepalaku. Dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mesin mobil kembali kugas. Aku tak peduli lagi pada kecepatan. Yang kupikirkan hanya satu, keluar dari alas roban secepat mungkin. Namun jalan di depanku terasa aneh. Aspal yang kulalui seakan tidak berujung. Tikungan yang sama muncul lagi. Pohon besar di sisi kiri jalan, dengan batang miring dan akar mencuat, terlihat kembali. Padahal aku yakin sudah melewatinya beberapa menit lalu. Kok, muter lagi, gumamku panik. Jam di dashboard berhenti. Jarumnya membeku di pukul 2.17. Ponselku tak menyala sama sekali. Di luar, kabut makin tebal, merayap rendah seperti makhluk hidup yang mencari mangsa. Lalu, aku mendengarnya lagi. Mas? Suara itu lembut, pelan, sangat akrab. Dadaku terasa ditusuk. Itu suara istriku. Mas, berhenti sebentar, aku kedinginan. Aku menggertakkan gigi. Kata-kata kakek itu terngiang jelas di kepalaku. Jangan menoleh. Jangan jawab. Jangan berhenti. Tapi suara itu terdengar begitu nyata. Seolah benar-benar berada di sampingku. Mas, kenapa nggak mau lihat aku? Air mataku menetes tanpa sadar. Tanganku bergetar hebat di atas setir. Dalam sepersekian detik, aku lupa segalanya, nasihat, larangan, peringatan. Aku menoleh. Dan seketika itu juga, udara di dalam mobil berubah dingin menusuk. Bau anyir darah menyeruak kuat. Di bangku penumpang, duduk sosok yang menyerupai istriku, tapi wajahnya rusak. Matanya terbalik ke atas, hitam seluruhnya. Lehernya tertekuk tak wajar. Mulutnya tersenyum lebar sampai robek ke pipi, meneteskan cairan gelap ke pangkuannya. Ketemu lagi, bisiknya. Aku berteriak sekuat tenaga. Lampu mobil mati. Mesin mati. Kegelapan menelan segalanya. Dari luar mobil terdengar suara tawa, banyak, saling bersahutan dari balik pepohonan. Kaca mobil diketuk dari segala arah. Tok, 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 tok,
bukan tangan, bukan kaki. Seperti kuku, ratusan kuku. Aku menutup kepala dengan kedua tangan, membaca doa sepotong-potong. Nafasku terengah, dadaku terasa hampir pecah. Tiba-tiba, semua suara itu berhenti. Sunyi. Lampu depan mobil menyala perlahan. Aku memberanikan diri melihat ke depan. Di tengah jalan, berdiri sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam legam, nyaris menyatu dengan malam. Dari punggungnya menjuntai rambut panjang kusut. Matanya menyala merah redup, menatap lurus ke arahku. Ia mengangkat satu tangan, dan menunjuk ke arahku. Saat itulah aku sadar. Larangan itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah satu-satunya alasan kenapa aku masih hidup sampai detik ini. Aku tidak tahu bagaimana bisa lolos malam itu. Yang kuingat, sosok tinggi besar itu menurunkan tangannya perlahan. Kabut di sekelilingnya tersibak, lalu mesin mobilku menyala sendiri. Tanpa berpikir, aku menginjak gas sekuat tenaga. Lampu depan membelah kabut, meninggalkan alas roban di belakangku. Saat garis hutan itu akhirnya menghilang, tubuhku ambruk di balik kemudi. Tanganku masih gemetar, tenggorokanku kering, dan bau anyir itu masih menempel di hidungku. Kupikir semuanya selesai. Ternyata aku salah. Keesokan paginya, berita lokal Pantura ramai membicarakan satu hal. Kecelakaan maut di alas roban. Seorang pengendara motor ditemukan tewas mengenaskan. Tubuhnya tergeletak di tengah jalan, darah mengalir memanjang mengikuti aspal, seolah diseret beberapa meter sebelum berhenti. Lokasinya, persis di tempat mobilku mati semalam. Aku datang ke sana dengan kaki lemas. Polisi masih memasang garis pembatas. Beberapa warga berkerumun, wajah mereka pucat, suara mereka berbisik-bisik. "Aneh, Mas," kata seorang warga tua. Katanya korban sempat berhenti sendiri. Terus teriak-teriak ngomong sama orang yang gak kelihatan. Aku menelan ludah. "Ngomong apa?" tanyaku pelan. Warga itu menatap ke arah hutan. Katanya lihat istrinya berdiri di tengah jalan, padahal istrinya lagi di rumah. Napas seakan berhenti di dadaku. Di dekat garis polisi, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku nyaris ambruk. Di aspal yang masih gelap bekas darah, terdapat bekas seperti seretan kuku, panjang, tidak beraturan, mengarah ke dalam hutan. Tak ada bekas ban, tak ada tanda rem. Hanya jejak yang seolah menunjukkan, korban itu dipilih, bukan kecelakaan. Sejak hari itu, tidurku tak pernah nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat jalan gelap alas roban. Mendengar suara itu lagi. Suara yang memanggil namaku dengan nada lembut. Bahkan di siang hari, aku sering mencium bau darah tiba-tiba. Dan suatu malam, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, hanya ada suara napas berat di seberang sana. Disusul bisikan pelan. "Kamu sudah melihatnya? Sekarang giliran kamu mengingat." Telepon terputus. Di layar ponselku muncul satu foto. Foto jalan alas roban, diambil dari arah jok belakang mobil. Sejak foto itu muncul di ponselku, aku tak berani lagi memejamkan mata terlalu lama. Foto jalan alas roban itu bukan sekadar gelap, di sudutnya tampak bayangan samar, seperti siluet rambut panjang menjuntai dari jok belakang. Padahal malam itu, aku sendirian. Setidaknya, aku pikir begitu. Aku sadar, ini tak akan berhenti kalau aku terus diam. Pagi harinya, aku kembali ke wilayah sekitar alas roban. Kali ini bukan sebagai pengendara, tapi sebagai orang yang ingin tahu, apa sebenarnya yang bersemayam di sana.
Aku menemui seorang sesepuh desa tua yang rumahnya tak jauh dari batas hutan. Rambutnya memutih, matanya sayu tapi tajam. Saat kusebut nama Alas Roban, wajahnya langsung berubah. "Mas, masih hidup saja sudah syukur," katanya pelan. Aku menceritakan semuanya. Bayangan, suara, larangan, sampai foto di ponselku. Sesepuh itu mendengarkan tanpa memotong, lalu menghela napas panjang. "Alas Roban bukan sekadar hutan," katanya. "Itu kuburan raksasa." Dahulu, menurutnya, Alas Roban adalah tempat pembuangan dan pembantaian. Zaman penjajahan, banyak orang dibawa masuk hutan dan tak pernah keluar. Darah mereka meresap ke tanah, menyatu dengan akar-akar pohon tua. Tapi yang paling kelam terjadi setelahnya. Banyak orang datang bukan untuk lewat, tapi untuk meminta pesugihan, kekebalan, kekayaan, keselamatan perjalanan. Mereka membuat perjanjian dengan sesuatu yang tinggal di sana, penunggu alas. Tumbalnya manusia, kadang pendatang, kadang keluarganya sendiri. "Lalu kenapa sekarang dia mengganggu orang yang cuma lewat?" tanyaku dengan suara gemetar. Sesepuh itu menatapku lama. "Karena perjanjian itu dilanggar. Orang-orang berhenti memberi tumbal, tapi tetap menebam, mengotori, dan melanggar. Penunggu yang dulu dijanjikan korban, kini mengambil sendiri. Ia tak lagi membedakan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Siapapun yang lengah, takut, atau menoleh saat dipanggil, dianggap siap menggantikan korban lama." Aku terdiam. "Terus, kakek yang aku temui malam itu?" tanyaku. Sesepuh itu tersenyum pahit. "Kalau dia pakai ikat kepala hitam, berarti kamu bertemu penjaga lama. Orang yang sudah mati tapi masih bertugas menahan amarah alas." Darahku serasa berhenti mengalir. "Masalahnya," lanjut sesepuh itu, "penjaga lama makin lemah. Dan penunggu utama sudah mulai bangun sepenuhnya." Angin bertiup kencang. Dari arah hutan, terdengar suara gemeretak dahan patah, meski siang hari. Sesepuh itu menggenggam lenganku erat. "Kalau dia sudah menandaimu, kamu tidak akan dibiarkan pergi begitu saja." "Terus saya harus bagaimana?" tanyaku putus asa. Ia menatap lurus ke mataku, suaranya nyaris berbisik. "Kalau dia memanggil lagi, kamu harus kembali ke Alas Roban." Sejak pertemuanku dengan sesepuh itu, hidupku tak pernah benar-benar kembali normal. Setiap malam, tepat pukul 2:17, aku terbangun dengan keringat dingin. Jam dinding selalu berhenti di angka yang sama, pukul 2:17. Jam ketika aku pertama kali tersesat di Alas Roban. Dan setiap kali itu pula, aku mendengar panggilan itu. Bukan dari luar rumah, bukan dari ponsel, tapi dari dalam kepalaku. "Pulang?" Suara itu berat, dalam, bergema seperti datang dari dasar bumi. Bukan lagi suara orang yang kukenal. Ini suara yang menuntut. Malam ketujuh, panggilan itu berubah menjadi mimpi yang terasa terlalu nyata. Aku berdiri di tengah Alas Roban. Tanpa mobil, tanpa jalan. Pohon-pohon menjulang seperti tiang gantungan. Tanah di bawah kakiku basah, lengket, berwarna gelap. Dari balik pepohonan, muncul satu sosok. Tinggi, lebar. Tubuhnya hitam seperti arang basah. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah, bergerak sendiri seperti hidup. Dari dadanya menetes cairan kental berwarna merah tua, jatuh ke tanah tanpa suara. Saat ia melangkah mendekat, tanah bergetar. "Apa, kamu?" suaraku tercekat. Sosok itu berhenti beberapa langkah dariku. Dari balik rambutnya, dua mata merah redup menyala.
Saat ia membuka mulut, suaranya bukan satu, melainkan banyak, bertumpuk jadi satu. Kami yang ditinggalkan. Kami yang dijanjikan. Kami yang dilupakan. Aku jatuh berlutut. Dadaku sesak. Kak, kenapa aku? Tanyaku. Sosok itu mengangkat tangannya. Di sekelilingku, muncul bayangan-bayangan lain, korban kecelakaan, orang hilang, wajah-wajah pucat yang pernah kulihat di berita. Karena kamu menoleh. Aku terbangun sambil berteriak. Di dadaku, muncul bekas lebam kehitaman, seperti bekas genggaman jari yang sangat besar. Bau tanah basah memenuhi kamar. Saat itulah aku sadar. Ini bukan sekadar gangguan. Ini panggilan pulang. Malam berikutnya, ponselku kembali menyala sendiri. Kali ini bukan foto. Sebuah pesan masuk tanpa nomor pengirim. Datang sendiri. Jangan membawa siapa-siapa. Alas Roban menunggu. Di bawah pesan itu, tercantum waktu. Pukul 2.17. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Karena aku tahu, kalau aku tidak datang, dia akan datang menjemput. Pukul 2 dini hari, aku kembali ke Alas Roban. Tak ada kendaraan lain. Tak ada suara mesin. Jalur Pantura itu kosong seperti jalan mati. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya, menutup jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Jam mobilku kembali berhenti di pukul 2.17 saat roda pertama kali menyentuh batas hutan. Aku melaju pelan, menahan napas. Beberapa menit berlalu, atau mungkin jam. Di Alas Roban, waktu bukan milik manusia. Jalanan di depanku mulai berubah. Aspal yang tadi mulus kini retak-retak, ditumbuhi akar pohon yang menembus permukaan seperti urat nadi raksasa. Aku sadar, ini bukan lagi jalan Pantura. Ini jalan milik mereka. Kabut menipis, memperlihatkan sosok-sosok berdiri di tepi jalan. Banyak. Diam. Wajah mereka pucat kebiruan, mata kosong menatap lurus ke depan. Saat mobilku mendekat, kepala mereka berputar perlahan, mengikuti. Jangan berhenti, gumamku sambil menggenggam setir. Tiba-tiba, dari tengah jalan muncul seorang anak kecil. Bajunya lusuh, wajahnya kotor oleh tanah dan darah kering. Ia berdiri membelakangi mobil. Aku menginjak rem mendadak. Anak itu menoleh perlahan. Wajahnya adalah wajahku sendiri. Lampu mobil mati seketika. Aku terlempar ke dalam kegelapan. Saat kesadaranku kembali, aku sudah tidak berada di dalam mobil. Aku berdiri di tengah Alas Roban. Pohon-pohon mengelilingiku rapat, menutup semua arah. Jalan lenyap. Di hadapanku, tergeletak mobilku, ringsek, berlumur darah, seperti bekas kecelakaan lama. Dari balik pepohonan, satu persatu sosok korban muncul. Mereka berjalan pincang, menyeret kaki, tubuh mereka rusak, sebagian tak utuh. Bantu kami pulang, gantikan kami. Jangan tinggalkan kami. Suara-suara itu bertumpuk, menusuk kepala. Tanah di bawah kakiku tiba-tiba amblas. Tanganku terperosok ke lumpur hangat berbau darah. Dari dalam tanah, tangan-tangan lain muncul, mencengkeram kakiku kuat-kuat. Aku berteriak, meronta. Lalu, hutan mendadak sunyi. Semua sosok berhenti bergerak. Angin berhenti bertiup. Dari kegelapan terdalam, sosok itu muncul kembali, penunggu Alas Roban. Kini ia berdiri sangat dekat. Aku bisa mencium bau tanah busuk dan darah lama dari tubuhnya. Ia menunduk, wajahnya tepat di depanku. Satu jiwa, untuk menenangkan ratusan. Aku menangis, gemetar. Kalau aku menolak, tanyaku lirih. Sosok itu mengangkat kepalanya.
Dari balik rambutnya, muncul wajah-wajah lain yang menjerit bersamaan. Maka kami akan mengambil yang kamu cintai. Dan di tanah di sampingku, muncul bayangan rumahku. Bayangan rumahku di tanah itu begitu jelas. Pintunya terbuka. Lampu ruang tamu menyala. Aku bahkan bisa melihat siluet orang-orang yang kucintai bergerak di dalamnya. Dadaku seperti diremas kuat-kuat. Jangan, mereka tidak tahu apa-apa, bisikku sambil terisap. Penunggu alas roban berdiri tegak. Tubuhnya menjulang, seolah menyatu dengan pepohonan di sekitarnya. Suaranya kini tak lagi menggelegar, justru datar, dingin, seperti vonis. Manusia selalu berkata begitu. Tanah bergetar pelan. Dari balik hutan, muncul sesepuh desa yang pernah kutemui. Tubuhnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, langkahnya tertatih, seolah melawan kekuatan besar. Masih ada jalan lain, katanya dengan napas berat. Penunggu menoleh perlahan ke arahnya. Kau bukan lagi penjaga, katanya. Sesepuh itu berlutut. Benar, tapi aku masih terikat perjanjian lama. Ia menatapku. Tebusannya bukan nyawa, tapi ikatan. Aku mengerutkan kening. Ikatan apa? Sesepuh itu menarik nafas panjang. Kamu harus menggantikan tugasku. Menjadi pengingat. Menjadi saksi. Menjadi penjaga batas. Penunggu alas roban diam lama. Hutan kembali berdesir pelan, seolah ikut menunggu keputusan. Satu manusia, untuk menahan manusia lain. Aku sadar, ini bukan pilihan. Ini sisa belas kasihan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku dengan suara pecah. Sesepuh itu menempelkan telapak tangannya ke dadaku. Panas menjalar, disusul rasa dingin menusuk tulang. Di sekeliling kami, tanah bercahaya samar merah tua. Bersumpah, katanya, tidak menutup mata, tidak membiarkan orang lupa, tidak menjual kisah ini untuk keserakahan. Aku mengangguk dengan air mata mengalir. Aku bersumpah. Penunggu alas roban mengangkat tangannya. Rambut panjangnya terangkat oleh angin yang tak terlihat. Dari tanah, suara jeritan perlahan mereda, satu persatu, hingga sunyi. Bayangan rumahku memudar. Sesepuh itu tersenyum lemah. Tugasku selesai. Tubuhnya perlahan berubah menjadi debu hitam, tersapu angin alas roban, menyatu dengan hutan. Penunggu itu mendekat dan membisikkan kalimat terakhir di telingaku. Jika kau melanggar, kau tahu kemana harus kembali. Kegelapan menelan segalanya. Aku terbangun di dalam mobil. Mesin mati. Lampu depan menyala redup. Jam di dashboard kembali bergerak, menunjukkan pukul 4.03. Fajar hampir menyingsing. Jalan Pantura terbentang normal di depanku. Aspal mulus. Tak ada kabut. Tak ada sosok. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun dadaku terasa berbeda. Saat ku geser bajuku, di dada kiri terdapat tanda kehitaman, seperti bekas akar pohon membelit kulit. Tidak sakit, tapi dinginnya menetap dalam. Aku melaju keluar dari alas roban tanpa hambatan. Hari-hari berikutnya, hidupku berjalan seperti biasa. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada suara memanggil. Berita kecelakaan di alas roban pun berkurang drastis. Terlalu drastis. Suatu malam, aku mendengar cerita di radio tentang seorang pengendara yang nekat berhenti di alas roban untuk buang air kecil. Ia selamat, tapi sejak itu tidak bisa tidur. Katanya,
Setiap menutup mata, ia melihat jalan yang sama berulang-ulang. Aku mengerti, karena sejak kejadian itu, aku bisa merasakan mereka. Setiap kali ada orang melintas alas Roban dengan pikiran kotor, niat buruk, atau sekadar meremehkan, dadaku terasa berat. Seperti ada sesuatu yang terbangun di balik tulang rusukku. Kadang, di malam tertentu, aku berdiri di tepi jalan. Bukan sebagai manusia, tapi bukan juga sepenuhnya penunggu. Aku hanya mengingatkan. Kalau mereka menoleh saat dipanggil, itu bukan lagi urusanku. Alas Roban tetap sunyi, tetap gelap, tetap menunggu. Karena hutan itu tidak haus darah. Ia hanya tidak ingin dilupakan. Dan kalau suatu malam nanti, saat kamu melewati alas Roban, merasakan jalan terasa lebih panjang dari seharusnya, atau mendengar namamu dipanggil dari balik pepohonan, ingat satu hal, jangan menoleh. Pendengar setia radio horor, kisah yang barusan kalian dengarkan mungkin terdengar seperti cerita. Namun bagi sebagian orang, alas Roban bukan sekadar nama tempat. Ia adalah batas antara yang berani dan yang lupa diri. Tidak semua yang masuk ke sana hilang. Sebagian ditugaskan untuk mengingatkan. Jika suatu malam kalian melintasi alas Roban, jalan terasa lebih panjang dari biasanya. Mesin mendadak berat, dan angin berbisik memanggil nama kalian. Ingat baik-baik, jangan berhenti, jangan menjawab, dan yang paling penting, jangan menoleh. Karena alas Roban tidak pernah tidur. Ia hanya menunggu siapa yang cukup lengah untuk menjadi pengingat berikutnya. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu di kisah horor selanjutnya. Selamat malam, dan semoga jalan yang kalian lewati bukan jalan yang sama.